selamat datang kembali di channel Silvana Nina. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring. Kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Mengapa harimau memburu seekor rusa? Betul sekali. Jawabannya, rusa merupakan salah satu makanan yang diincar oleh harimau. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tubuh bergerak dan melakukan aktivitas. Sebelumnya, kita telah membahas hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kali ini, kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setiap makhluk hidup di dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Mari kita dengarkan penjelasan di bawah ini. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis atau kita sebut yaitu dengan tanaman hijau. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk lain. Contohnya adalah hewan. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang lain yang sudah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Mari kita amati gambar berikut ini. Ya, setelah kita amati, gambar ini menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Pada saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Dari gambar tersebut juga bisa kita simpulkan yang pertama adalah padi sebagai tumbuhan hijau disebut sebagai produsen karena bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua, ulat sebagai herbivora disebut konsumen tingkat 1. Ayam, pemakan hewan lain disebut dengan konsumen tingkat 2. Burung elang sebagai pemangsa disebut konsumen tingkat 3 dan pengurai bakteri cacing jamur sebagai pengurai karena menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah pada makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepas ke lingkungan. Jika makhluk hidup itu mati, energi akan berpindah ke penguraian. Melalui penguraian makhluk hidup yang mati, penguraian kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Setelah kita membahas tentang rantai makanan, mari kita lanjut pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling keterkaitan dalam suatu ekosistem. Padi sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh belalang saja, tetapi dimakan oleh hewan lainnya seperti burung, ulat, dan tikus. Ular tidak hanya memakan katak saja, tetapi ular juga memakan tikus, burung, ayam,
dan yang lainnya. Itulah contoh jaring-jaring makanan yang sering kita temui di sekitar kita. Suatu ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen pertama. Jumlah konsumen pertama harus lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuklah suatu piramida makanan. Piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai produsen sampai konsumen puncak. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih atau kurang. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen di dalam rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Akibat terganggunya rantai-rantai makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaringan rantai-rantai makanan tersebut akan memakan hewan lain di ekosistem berbeda. Inilah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih telah menonton.